For one, you need hardship to develop. If you keep doing the same things every day, you'll become stagnant. You won't grow. To free your thoughts, to be close to your roots. Kita adalah segerombolan orang dari berbagai kota dan negara yang berkumpul di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia, di Pulau Borneo yang konon katanya paru-paru bumi, yang tiap tahun ada tradisi yang bikin paru-paru engap. Sedangkan gua, Yudi, sama teman-teman belum pernah merasakan hutan yang benar-benar liar. Pada tahun 2020, sebelum lockdown corona, kita memutuskan untuk menginap 1 malam di Camp Punggu Alas, Taman Nasional Sebangau, di Kalimantan Tengah. Adalah salah satu hutan rawa gambut terbesar di Indonesia, yang dilestarikan agar di setiap musim kemarau, hutan tidak terbakar lagi. Puting beliung, api dan air. Fenomena sangat aneh. Agar terlahir hubungan yang seimbang antara alam dan manusia. Dan yang seperti ini, perlukah kita lindungi? Dalam perjalanan justru yang seru gitu loh. Bisa lihat hutan, ada jalan-jalan yang kacau. Put more gas. Or not gonna be stuck. Ada bekas lahan kebakaran hutan juga. Dan yang lebih kacau lagi dan lebih parah lagi adalah lo ngelihat tambang yang mengeksploitasi secara besar-besaran. Kita mengetahui bahwa untuk melindungi hutan, masyarakat perlu beralih ke pekerjaan yang tidak merusak hutan secara berlebihan. Namun, mampukah mereka mencari nafkah tanpa merusak hutan? Sebelum memasuki area Taman Nasional Sebangau, kita mampir ke sebuah tempat yang mungkin dapat menjawab pertanyaan kita. We are going with 4 boats, 30 to 40 minutes. And we should also be aware of our behavior because this is the forest, and knowing that this is not our environment, then we should just be mindful of everything. Di perjalanan saat menelusuri sungai yang luas, aku hanya bisa terpana dan sadar, kita ini tidak ada apa-apanya dengan alam Kalimantan yang luar biasa. Desa Keruing. Sebelum adanya upaya konservasi, mayoritas warga Keruing hidup bergantung dengan pengambilan kayu yang berlebihan dari hutan sekitar. Setelah terbentuknya Taman Nasional Sebangau, sebagian besar dari mereka sudah beralih menjadi pekerja ekowisata, peneliti, dan penjaga kamp Punggu Alas di Taman Nasional Sebangau. Sesampai di desa Keruing, mereka menyambut kita dengan ritual tampung tawar. So I heard that the spirits that we bring are allowed to enter the place where the other spirits are. I don't know, I just feel very safe if they do that. It went to my heart. Dan ritual lawang sekepeng.
Kalau misalkan jarang untuk dilakukan, otomatis nanti akan hilang. Gue berharap penyambutan itu menjadi pintu awal untuk ngebuka jalan kita gitu loh. Beberapa rumah dia udah pakai solar panel, pakai energi matahari untuk mendapatkan listrik. Karena PLN nggak sanggup untuk memasang listrik di situ. Sebenarnya solar panel itu salah satu bentuk investasi juga, gitu. Hal di awal. Sebelum kita naik boat, gue sebenarnya udah ngasih kode ke lo semua. Gerimis nih, itu upaya gue untuk ayo jalan men, ini mau hujan, tapi nggak nyampe. Jadi ya udahlah, jalanin aja. Itu pengalaman baru lo. It's kind of it makes you stressful, but also like excited. Yeah, because when it rains, the current gets stronger. Well, the thought of like tipping over like always occurred to me. What's happening here? Kenapa, Pak? Nggak mau hidup? Basah kah, Pak? Kenapa? Mau panik tapi juga nggak bisa panik. Mungkin yang di belakang ini yang si Abil yang dia mulai agak. Oh ternyata mati kapalnya. Ya udah dari situ gue berpikir gini, gimana? Gue harus memprioritaskan Ibu Jane dan gue harus bisa berenang di saat itu juga. Oh well, it's just like okay, here I am. Not much I can do to change the outcome, so I'll just go with it. So what we're doing right now is basically trying to connect both boats with ropes. Yeah, I think we can make it work. Oh ternyata bisa gitu. Satu mesin kapal membawa kapal yang lain. Ramadi. Wah gila, ini dengan suasana yang hujan. Jadi ya udah kayak ya udah pasrah aja men. Basahin gua aja gitu, basahin gua aja. Saat itu juga gua aus. Ini yang alam buat, ini air free gitu. Buat menenangkan lo, buat menghilangkan dehidrasi lo. Emang airnya nggak asem? Ya nggak tahu ya, seger aja. So we somehow managed to connect 3 boats. Pak, mesin semua tiga-tiganya nyala kah? 2 aja yang nyala. 2 aja yang nyala. Pas sudah mulai masuk ke arah camp mau ke Punggu Alas itu, kelotoknya sempet mati juga dua-duanya. Jadi dia kebawa arus, terus nggak jadi masuk, malah keselip. Mas Ramadi kayak gugup karena kalau kapalnya nggak bisa direm, terpaksa ditahan sama tangan Mas Ramadi. Selepas itu ketawa-ketawa aja kayak, wah asik, adrenalin. Yang harus kita sadari ya sebenarnya tidak bisa egois di alam. Dan kita harus saling gotong royong. Ya, banjir men. Tadi ada rumah yang udah tenggelam gitu. Whoop. Watch out. Wah. Pak, ini kita sudah sampai di Punggu Alas. Iya, sampai. Bangunan BRG ini ya? Sepertinya itu ada sumbangan dari Badan Restorasi Gambut. Kalau itu dioperasikan mungkin akan menambah daya tarik orang-orang. Gue sempet stay dulu kan di guest house-nya BRG. Bapak-bapak itu emang menunjuk dia emang sebagai orang yang berpengalaman lah ya, bisa dibilang. Dia bilang begini, ini saya pertama kalinya nih, udah 7 tahun, nggak pernah kayak gini. Mungkin mesinnya kurang diservis kali Pak. Udah 7 tahun mungkin butuh perawatan lagi. Gue mengaburkan perasaan-perasaan irasional yang tidak masuk akal, mitos dan lain-lain. Gue berusaha untuk gue mengaburkan hal-hal itu. No more rain! Full speed ahead! Whoa. Aku seperti memasuki ruang kehidupan sesungguhnya,
Kau disapa dengan semua makhluk hidup liar, mereka sudah tahu bagaimana cara bertahan hidup lebih lama dan tangguh. Karena ularnya diam, jadi kita foto gitu aja. Jadi nggak ada merasa sesuatu yang berbahaya, nggak. And then I saw the Nepenthes population. Oh yes. We are stopping in the middle of the way towards the camp because there is a wild orangutan that is nesting right above us. This is a recently made orangutan nest. Nunggu terus kelihatan tangannya aja gerak-gerak. Tangannya, ya ini mau gerak nih, mungkin mau keluar. Ditungguin, ya keluar. Ternyata ya memang sudah waktunya tidur jam segitu. Maybe I didn't really appreciate it first because I thought, we're in this national forest, there's orangutans. But afterwards I heard that that's not what normally happens. It was super rare and a super raw experience. I had a feeling of coming home, something bittersweet. When we went through the forest, I felt a bit sad, like you've met someone you haven't seen in a long time. Pas pertama kali lihat camp Punggo Alas, kira kayak harus waspada tidur, harus waspada ini segala macam. Pas sampai sana, wah ini udah aman banget. This very, very isolated place. It feels like being on an island in the huge ocean, which the ocean is the forest. Minum kopi di sana tuh 10 kali lipat lebih enak dibandingkan lo minum kopi di Starbucks. Iya, saya pikir waktu itu nggak ada listrik, ternyata ada solar panel di sana. The food was nice, of course. Di dermaga kecilnya itu nggak ada sampah sama sekali. Toiletnya bersih, yang penting bersih. Jam 8 malam, sekitar jam 8 malam sampai jam 9 malam, lo trekking malam, itu feelsnya beda lagi. Dengar, wah kita mau jalan malam ke dalam hutan. Wah ini ada hewan liar nanti di gambut. Tiba-tiba nyasar ke tengah hutan, tiba-tiba ke blank, tiba-tiba belok ke kiri sendirian gitu. Ketika kita memikirkan hal-hal yang buruk, mungkin akan kejadian hal yang buruk juga gitu. Tapi kalau kita lepas, ya udah, kita kesana nggak macam-macam kan, untuk melihat seperti apa alam itu. Toh kita nggak nambang pohon, diawali juga dengan doa gitu. Just trust the guide and trust in yourself and be confident and go on. Pas pertama kali masukin kaki ke dalam air, kayak ngerasa nyaman aja gitu. Udah kayak hewan liar segala macam, nggak ada lagi di pikiran. Nikmatin aja udah. Half of your body is in water, you cannot see anything, like you don't know where you are walking. Pada awalnya jujur aja kayak agak sedikit susah. Waktu itu kepleset sedikit. Awas, ada kayu. Yap, ada kayu. My foot got stuck and Laksono had to pull me out, like just a tug, and that was good. Ujung-ujungnya kita belajar lagi. Di atas gambut itu kita belajar jalan, berguru kepada alam. Kita fokusnya satu titik, bener-bener jalan fokus. People told me, don't touch the tree, and I was like, what, why? And then I saw this huge centipede, for example, and I was like, oh, that's why. Centipede with like many long thin legs. Hidup ya? Yeah. It's really long ears. Wih. Careful with those. Ngelihat semut yang segede itu, wah gede banget ini. Tapi nggak ada rasa takut kena apa. Paling takut nggak bisa pulang. Kenapa? Kita menyempatkan diri untuk berhenti berjalan, tidak bersuara,
dan mematikan semua lampu untuk merasakan suasana hutan. Concentrates on the sounds, on the smell, what's the texture. Baru pertama kali aku ngerasain senyaman itu di hutan. Going there wasn't so scary as when we turned back, because when you're going, there's no destination, you just keep walking. When you have a destination in mind, it's like you get an nafsu, and that makes you like worried. Karena waktu pas pulangnya itu cepet ngambil jalan yang salah, jadi dalamnya segini, langsung blup. Aku diketawain guide. Salah jalan sini. Courage is not the absence of fear, but doing it despite the fear. When the night trekking was over, I was already really excited for the orangutan trekking and couldn't really wait for it, so... Now we're back in the early morning to track the orangutan at 4 o'clock in the morning. And it's looking pitch dark. No, I didn't sleep at all. It's a small price to pay to see a wild orangutan. So it was more exciting because you start something in the night, you wake up in the middle of the night, you have to prepare, and then like this adrenaline feeling. Nah, kita berangkat ke titik terakhir orangutan yang diikutin ini, dia bersarang. Para peneliti Pungwalas sudah biasa bangun jam segini untuk meneliti kehidupan para orangutan liar di sekitar sini. Kita hanya ingin merasakan keseharian mereka aja. Nah, kita di bawah nungguin si Barong namanya, baru tahu setelah kita ikutin terus kita amati. It's been 30 minutes since the last time we checked. Bersin ya? Bersinnya. I mean, we are in its environment, so I didn't want to disturb it. I think we have to follow its rhythm, and our role is to be patient and to accept it. Ngeliat ular di samping perahu kecil sih. Ketika itu melihat ada air jatuh, nah ini kencing. Oh, orangutan kencing habis bangun tidur. Mirip manusia sih memang perilakunya. And then when it came out, I was like, what? This is huge! Dari kondisi fisik, pipinya lebar itu ya laki-laki. Terus mungkin ada sedikit entah luka, entah memang seperti itu. Rambut belakangnya agak berkurang. And then the orangutan climbed over the trees, over our heads. To have like breakfast, finding fruits that human eat too. Terus ketika orangutannya turun, aku mikirnya, wah kita di kapal terus nih, wah nyaman. Ternyata kita harus turun. It was like, there's the water, this is where we're going. So it was okay. I was okay because I knew, okay, I've got these shoes on, I know I'm going to get wet. Getting in the water the first time, it's like, Cold, isn't it? the only problem is, I have these dodgy knees. Well, they're new knees, but there's certain things I can't do. Well, for me, it was just trying to work out where I can put my feet. But once I was okay with that, it was fine. Iya.
aku sempat maju-maju, kakiku masuk ke dalam akar, terus kayak ada yang nyengat kakiku. Digigit sampai berapa menit, sampai 5 menitan. Aku panik sendirian jadi aduh ini apaan? Karena air sepaha. Aduh ini kalau ular, kalau aku mati dalam 3 jam ya udah mati aja gitu. Mana sebelum masuk itu ngeliat ular jadi sugesti udah kemana-mana udah kacau. Aduh. Orang hutan itu kan kalau misalnya masa kawin kan kawin sama ini, ketemu sama itu lagi kawin sama itu. Udah habis kawin ditinggal, sedang lahirin kan cuma betina aja yang ngurusin gitu. Tapi kan kayak dia tinggalnya sendiri kan. Iya ditinggal terus aja itu. It was like a nice mix between like just standing around and chatting and watching the orangutan and walking through challenging areas. Yeah, something special happens and. Nah dengar ya suaranya ya, longkong. Yang ciri khas dari orangutan jantan untuk menandai lokasinya. Terus bisa juga berarti untuk panggilan kawin kalau memang dalam musim kawin ya. Like just thinking about that long call gives me goosebumps, you know. It's quite amazing that we could hear it in the morning, I think, because it's quite rare. Jadi kata guide-nya, wah ini panjang ini suaranya. Kita beruntung dengerin suara longkol yang panjang itu. Terus wah, alhamdulillah. Yud, kamu terlalu dekat ya kayak Yud. Hati-hati. Yud, gendut. Guide-nya bilang, nah itu udah mulai mengeluarkan ciri-ciri terusik, terganggu oleh kita. Kiss squeak. Yaudah kalau misalkan ini udah balik aja daripada ngambil resiko. Yeah, because before that sound, he didn't seem to really care about us. Tapi untungnya pas ngikutin orangutan itu nggak ada hal-hal yang bahaya yang terjadi, alhamdulillahnya. Alam ya, yang namanya alam tuh ada pasti spirit-spirit lain. Waktu kita ke danau, katanya ada cewek bisa nyebrang di atas air, itu ada ceritanya kata dia. Cerita masyarakat itu nyata, yang tujuannya pun untuk menjaga alam itu sendiri. Jadi terlepas mitos itu faktual, benar atau enggak? Betul banget. Trip ke Sebangau membuat diriku merasakan kehidupan yang benar-benar hidup dan kematianku sekaligus. Sadar akan semua ini sementara, kau tahu kita harus banyak memberi daripada banyak mengambil dari alam. Dan sadar, fleksibilitas berpikir itu penting. Ciptakan keseimbangan dan kedamaian di antara semua komponen kehidupan. After that trip I felt quite peaceful. And just being there was like a healing process. It felt good to ask for always being in the moment. It felt like a constant prayer in a way. And I felt like in a very calm dialogue the whole time. And it was very special. Tapi gue berharap kalau misalnya manusia itu di masa depan akan balik lagi ke alam, mengerti lagi alam itu sebagai penyeimbang. Atau kita hanya melihat hutan di museum aja.